Ini adalah wujud interaksi yang nyata di mana dalam diskusi yang kami laksanakan antara para komandan ini memperkaya kami dalam sudut pandang dan memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang bagaimana kita menghadapi ancaman ataupun permasalahan di wilayah masing-masing. Yang harapannya ke depannya kita bisa menjadi Blue Water Navy. Yang seperti slogannya beliau itu TNI AL harus modern, tangguh dan profesional. Pelatihan ini mungkin kalau bisa diadakan sesering mungkin. Sesering mungkin biar nanti ke depan jadi khususnya kami di TNI ini kolaborasinya makin bertambah. Halo sahabat PYC, apa kabar? Kembali lagi di PYC Podcast. Kali ini bersama saya Mayora dan rekan saya Inkan Syarafin. Dan sudah hadir pula bersama kami ada komandan dari 3 matra di darat, laut, dan udara. Untuk yang pertama ada Bapak Letkol Infantri Eko Budi Nugroho, Kepala Staf Komando Distrik Militer Serang. Selamat datang Bapak, apa kabarnya? Kabar baik Mbak. Yang kedua ada Letkol Laut Pelaut Faisal Yunova Tanjung, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon. Baik. Selamat datang Bapak, apa kabar? Kemudian yang ketiga ada Bapak Letkol Al-Izar Inosanto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiryadinata. Selamat datang Bapak, apa Terima kasih, kabar? Mbak. Jadi PYC bekerja sama dengan BPSDM, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, telah melaksanakan eksekutif training untuk Dandim, Danlanal, dan Danlanut dari tanggal 13 sampai tanggal 24 April 2026. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan komandan-komandan yang telah hadir bersama kita akan sedikit mengetahui apa sebenarnya pelatihan PYC Executive Training ini. PYC Executive Training ini dilaksanakan di Rumpin Bogor dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 24 April 2026 dan diikuti oleh 28 peserta dari 3 matra TNI dan dari DPN. Dan pada hari ini kita akan bertanya-tanya terhadap kesan dan pesan peserta dalam mengikuti PYC Executive Training ini. Untuk Bapak-Bapak bertiga, bagaimana kesan pertama Bapak saat mengikuti program Executive Training ini? Apakah ada hal yang berbeda dari pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya? Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya ucapkan terima kasih juga untuk Kemhan. Terus dari PIC, alhamdulillah kita juga bisa mengikuti kegiatan ini yang menurut saya kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat yang mungkin bisa kita aplikasikan di lingkungan wilayah kerja kita nanti. Kalau yang dilihat bagaimana, apakah ada berbeda? Jelas pasti berbeda. Ini penggabungan dari 3 matra kita, darat, laut, dan udara. Nah, di sini juga kita ada berkumpul kembali antara senior dan junior. Jadi kita juga di sini juga seperti berkolaborasi bagaimana sih situasi dengan tugas kita di daerah. Jadi kesannya ya memang sangat berkesan sekali dan memang kita butuh sekali-sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah lama tidak kita lakukan di lingkungan kegiatan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dari rekan-rekan menambahkan. Silakan. Terima kasih Mbak kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami, pasien untuk kesan pertama kami dalam mengikuti kegiatan PYC ini memang sangat bermanfaat. Ada hal yang sangat penting istilahnya nanti untuk kita aplikasikan di wilayah kerja kami masing-masing. Memang kalau dibilang yang berbeda memang dalam pelatihan yang sangat berbeda sekali. Khususnya kaitannya dengan pelatihan kami di militer dihadapkan dengan pelatihan yang ada di PYC ini. Pelatihan ini mungkin kalau bisa diadakan sesering mungkin. Sesering mungkin biar nanti ke depan jadi khususnya kami di TNI ini kolaborasinya makin bertambah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertahanan dan PYC yang telah melaksanakan atau merencanakan program eksekutif training ini, di mana dalam program ini saya memiliki banyak sekali ilmu maupun kesempatan bertukar pikiran, di mana saya melihat bahwa
dalam eksekutif training ini berbeda dengan kursus-kursus lainnya, di mana dalam pelajarannya atau materi-materi yang diberikan ada beberapa aspek yang terdiri baik aspek geopolitik, geoekonomi maupun geostrategis yang disajikan secara koheren, di mana sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa menambahkan peningkatan bagi kami, terutama skill individu kami untuk melaksanakan ataupun menghadapi ancaman atau ketidakpastian global pada saat ini. Terima kasih. Ya baik, menarik sekali ya Bapak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Izar bahwa di pelatihan kali ini juga membahas aspek geopolitik dan geostrategi di Indonesia yang mungkin ini merupakan landasan penting ya untuk komandan-komandan ini menentukan bagaimana di daerahnya harus seperti apa menghadapi situasi global yang memang saat ini bisa dibilang sangat fluktuatif gitu. Kemudian terkait dengan materi atau sesi apa yang paling berkesan itu bagi pelatihan pada saat ini, mungkin Pak Eko bisa menjelaskan materi atau sesi apa yang paling berkesan dan relevan nih Pak dengan tugas Bapak di wilayah dan kenapa gitu Pak, silakan. Materi atau sesi apa yang paling berkesan kalau menurut kami itu adalah geopolitik Indo-Pasifik dan implikasinya bagi keamanan nasional Indonesia. Kenapa hal ini kaitannya erat dengan apa yang terjadi sekarang ini kaitannya dengan wilayah, khususnya di wilayah kami yang kaitannya dengan keamanan wilayah. Karena keamanan kan sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah yang ada di tugas lingkup kerja kami masing-masing. Demikian. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana interaksi dan diskusi dengan peserta dari matra lain memengaruhi cara pandang Bapak terhadap isu keamanan? Lintas matra soalnya kan pelatihannya. Kalau dibilang mempengaruhi, tidak ada mempengaruhi kita untuk berubah dari sisi pandangan terhadap isu keamanan. Malah kita semakin memperkuat nih, karena kan kita ketahui dengan situasional yang saat ini terjadi dan berkembang, jadi kita bisa sharing di sini nih. Apa sih yang harus kita hadapi dengan kejadian-kejadian seperti ini? Yang kayak seperti yang kita ajari mulai dari, mungkin kita mendapat informasi dengan mulai dari situasi global, regional, terus apa yang bisa kita aplikasikan ke daerah, mungkin itu yang menurut saya. Jadi tidak ada mengubah pandangan kita terhadap isu, malah kita melengkapi, menambahkan. Nanti sebaiknya seperti ini, harusnya seperti ini, itu aja menurut saya. Terima kasih. Pak, silakan kok dari Bapak. Terima kasih Mbak ya. Memang alhamdulillah dalam program ini telah mendatangkan dari berbagai komandan, baik komandan Kodim, komandan Lanal maupun komandan Lanut. Sehingga dalam kegiatan ini di samping kita mendapatkan materi dari pemapar, kita juga dapat berdiskusi tentunya. Ini adalah wujud interaksi yang nyata di mana dalam diskusi yang kami laksanakan antara para komandan ini memperkaya kami dalam sudut pandang dan memberikan pemahaman yang lebih luas lagi tentang bagaimana kita menghadapi ancaman ataupun permasalahan di wilayah masing-masing. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda, tentunya kami dapat melaksanakan pengambilan keputusan yang akan lebih tepat dalam menghadapi situasi yang ada di wilayah kita masing-masing. Demikian Pak, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke Pak, kalau dari Bapak sendiri? Terima kasih Mbak. Seperti apa yang disampaikan rekan-rekan tadi dalam memberikan jawaban, sebetulnya di sini tidak ada yang berubah, malah justru di sini dengan adanya berkumpul kita ini 3 matra, jadi dalam berdiskusi itu akan saling mengisi dan memberi masukan. Apabila dari satu matra yang satunya berkurang akan dipenuhi atau dijelaskan lagi, dilengkapi oleh teman-teman dari matra yang lain. Demikian Pak. Oke Pak, jadi adanya kolaborasi ini justru saling melengkapi ya antara darat, laut, dan udara gitu ya. Saling memberikan informasi, yang darat memberikan informasi kepada yang darat, laut, dan udara, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi tidak terpengaruh, justru saling melengkapi. Selanjutnya, jadi mungkin kita akan menggali lebih dalam terkait materi yang diajarkan di pelatihan ini. Khususnya kemarin kami juga berkesempatan untuk pembicara dari Singapura ya Bapak, dari RSAS, dan kemarin kami juga mengikuti
pelajaran yang berlangsung dengan komandan-komandan ini, dan menarik karena ancaman saat ini seperti yang sudah dijelaskan geopolitik dan juga lebih ke arah non-tradisional ya Bapak. Jadi kemarin juga dijelaskan tentang cyber security dan juga ancaman terorisme. Nah, saya pengen tahu nih Pak, kalau perspektif wawasan baru yang Bapak peroleh di pelatihan ini itu apa? Khususnya terkait tantangan keamanan saat ini atau ancaman saat ini tuh mungkin sudah berubah, mungkin di darat, laut dan udara, apakah ada perubahan dari sebelumnya gitu? Terima kasih Mbak. Mungkin ya benar yang Bapak sampaikan. Ini suatu hal yang menarik yang kita dapat informasi sekaligus pembelajaran yang mungkin kita selama ini pembelajaran yang kita terima ya kita mendengar melalui berita. Tapi ini kita langsung dari akademisi, memang dari Singapurnya. Nah seperti arahan nih Bapak Kasal, pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut, pada saat Rapim TNI AL itu menyampaikan, intinya TNI AL itu harus adaptif dan strategis. Yang intinya begini, Angkatan Laut itu mau tidak mau harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Dari sisi peperangan kita lihat sudah modernisasi. Terus dari sisi kemampuan ya mau nggak mau kita harus mengasah kemampuan kita dengan alutsista yang sudah ada saat ini, yang datang mau nggak mau kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain yang harapannya ke depannya kita bisa menjadi Blue Water Navy. Yang seperti slogannya beliau itu TNI AL harus modern, tangguh dan profesional. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini Mbak, dari perspektifnya saya sebagai Angkatan Laut. Perspektif Angkatan Laut. Kemudian dari perspektif Angkatan Darat Bapak Eko. Terima kasih Mbak. Sesuai dengan perspektif kami sebagai Angkatan Darat, mungkin wawasan baru, contohnya yang dosen-dosen ini yang memberikan dari luar, khususnya dari Singapura. Memang sangat menarik dari beliau tuh kaitannya dengan persoalan cyber ya, cyber. Ini merupakan wawasan baru dari kami. Artinya nanti untuk keamanan untuk ke depannya. Demikian Pak. Baik, kemudian tidak ketinggalan perspektif dari Angkatan Udara Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kemarin telah memberikan wawasan ataupun materi tentang berbagai macam ancaman. Memang kita ketahui bahwa dari materi tersebut terdapat ancaman itu sudah tidak lagi secara konvensional. Ternyata ancaman sudah ada secara hibrida. Sehingga di mana ancaman tersebut menggabungkan antara konvensional dan non-konvensional. Dengan informasi tersebut tentunya penerapan kami di kewilayahan akan lebih kompleks karena kami pahami bahwa ancaman hibrida ini sudah tidak mengenai soal fisik, namun sudah melewati dari perbatasan fisik itu sendiri. Oleh karena ini merupakan tantangan bagi kami di Komandan Kewilayahan, dan kami juga sebagai TNI AU juga harus memiliki tingkat adaptif yang tinggi dalam menghadapi ancaman. Dengan adanya materi ini tentunya wawasan kita dalam menghadapi ancaman yang sudah melewati batas fisik ataupun sudah hibrida ataupun secara digital, kita sudah bisa mengantisipasinya. Demikian. Mungkin ini ke Pak Faisal ya. Dari sisi kepemimpinan, pembelajaran apa yang paling terasa manfaatnya dan bisa langsung diterapkan di dalam satuan Bapak? Wah, kalau menurut saya memang yang bermanfaat. Dari satu sisi apa? Dengan ilmu yang kita terima ini, kita bisa lebih mempertajam, menganalisa, membuatkan suatu keputusan. Dalam ini, misalnya, mohon maaf, nanti bisa kita terapkan ke tempat wilayah kerja kita. Misalnya dari hal ini, pemerintah sudah menyiapkan nih bagaimana pengembangan di lapangannya. Contoh misalnya whole of government. Misalnya contoh nih, pemerintah sudah menyiapkan nih undang-undangnya, ini aturannya. Jadi bagaimana dengan whole of sociality-nya? Jadi kan pemerintah daerahnya bekerja sama masyarakat. Nah itu kan harus kita berkolaborasi. Jadi mempertajam lagi, menganalisa suatu kejadian yang di daerah yang mungkin bisa kita aplikasikan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin ya kita di kewilayahan kayak Bupati, Wali Kota. Jadi penyampaian keputusannya harus tepat sasaran. Contoh kecil kan kejadian-kejadian saat ini apa? Misalnya kejadian yang terjadi di wilayah saya itu misalnya ya kayak bencana alam ya kayak longsor. Mau tidak mau kita kan harus bekerja sama nih dan harus mengambil keputusan yang tepat. Apa yang harus kita perbuat dengan kejadian seperti ini? Contohnya kita melaksanakan bersih-bersih pantai yang seperti kemarin ada pengarahan dari Presiden.
Indonesia Asri. Kan itu bersih-bersih pantai. Kami juga melaksanakan pengobatan gratis, penanaman mangrove, terus bersih-bersih mungkin waduk, lingkungan wilayah sungai. Dalam hal ini bisa kita tularkan ke pemerintah daerah dengan adanya pembelajaran ini. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih, Mbak. Ya, berarti kolaborasi. Pada prinsipnya kolaborasi. Jadi kolaborasi antar sektor itu penting gitu. Jadi untuk memperdalam kolaborasi ini, saya juga ingin menanyakan bagaimana Bapak melihat peran kolaborasi lintas sektor setelah mengikuti pelatihan ini? Apakah ada perubahan pendekatan ke depannya, penguatan atau semacamnya, mungkin lebih dielaborasi lagi, Bapak Izar? Ya, terima kasih Mbak. Tadi memang sudah disampaikan bahwa kolaborasi itu penting. Memang benar, kolaborasi itu sudah merupakan suatu pilihan, tapi merupakan suatu keharusan kalau menurut kami yang di kewilayahan ini. Karena kenapa kami pun tidak bekerja secara sendiri. Jadi dengan kedepannya saya tentunya dalam melaksanakan tugas saya akan mengedepankan lagi tentang sinergitas dengan instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta sektor swasta itu sendiri. Sehingga kami bisa membangun suatu ekosistem keamanan bersama yang lebih baik. Dan ini menghilangkan sekat-sekat antara kita, di mana kita bisa saling bekerja sama dan kita bisa mengetahui apa yang harus kita kerjakan dan lakukan secara bersama. Demikian. Terima kasih Pak. Untuk Bapak Eko, ingin menambahkan? Cukup, udah lengkap semua itu. Pak Faisal mau menambahkan? Enggak Mbak, cuman tadi itu yang seperti kita diskusi di awal mungkin menurut saya. Kegiatan ini kan kegiatan yang bagus. Mudah-mudahan ke depannya harapan kita itu lebih ditingkatkan lagi. Contohnya mungkin mengikut sertakan para pemimpin-pemimpin daerah yang lainnya. Harapan gitu, karena biar menyamakan persepsi. Yang tujuannya kan sama, satu, kita melaksanakan astacitanya Bapak Presiden. Nah harapan saya begitu, jadi biar satu nih, tujuannya satu, jangan sampai dengan tujuannya satu itu tadi, nah pemerintah yang di bawah ini beda-beda persepsi. Misalnya dari kita, dari Kemenhan, dari Panglima TNI, mengarahkan kita harus seperti ini. Tapi dari pemerintah daerah yang lain berbeda. Nah harapannya kan ini jadi satu nih, kayak mengerucut. Jadi ke depannya terjadilah cita sesuai apa yang diharapkan tadi, Indonesia Emas. Mungkin itu dari saya, Pak. Jadi selain antar matra juga harus ada bupati dan wali kotanya sebagai pimpinan daerahnya ya. Jadi kayak tadi kan ada pembelajaran kita itu yang masalah apa tadi tuh Bapak Jenderal Sudirman bilang begini tadi disampaikan sama dosen, bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Itu katanya Pak Jenderal Sudirman 27 November 1945. Ini kata-kata mutiara dari Bapak Jenderal Sudirman. Jadi kan itu yang menurut saya harus sebagai dasarnya kita untuk lebih mempererat lagi untuk pemerintah daerah. Tidak pantesan sih. Jadi nggak boleh masing-masing ya. Kita kan ada KPPD untuk kepala daerah. Sekarang ada dengan ini. Jadi kedepannya mungkin coba kita lihat ya, apakah ini bisa dikolaborasikan. Jadi jangan masing-masing supaya nanti dalam pembentukan di daerahnya, untuk pembangunan di daerahnya juga kepala daerah bisa didukung oleh para tentara-tentara yang berdomisili di situ juga gitu. Karena kan memang beda ya Mbak ya. Satu dari Kementerian Pertahanan kayak kita, satu lagi Kementerian Dalam Negeri ya mungkin kan. Kayaknya di sini juga disebut kolaborasi kan Mbak. Jadi kalau kinerja kita di wilayah itu, baik itu darat, laut, udara kan sering semacam ada undangan dari Muspida Pes gitu ya. Jadi sering kita duduk bersama gitu, membicarakan situasi kondisi wilayah yang ada di kinerja masing-masing. Kalau berbicara kolaborasi kan mungkin kedepannya bisa nggak hanya dari TNI, mungkin dengan adanya digabung mungkin dari pemerintah daerah, dalam ini bupati kah. Kalau gubernur kan terlalu tinggi. Itu mungkin gubernur tingkatnya sudah level kami kan mungkin Pak Bupati atau wali kota ya. Jadi dalam volume diskusi itu akan saling melengkapi, lebih melengkapi gitu. Yang tahu persis kan yang punya wilayah. Dalam ini bupati atau wali kota gitu kan.
Mungkin itu, Mbak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk Pak Izar, apa rencana konkret Bapak untuk mengimplementasikan hasil pelatihan ini di wilayah tugasnya? Ya, memang saya rasa dengan waktu kita laksanakan kurang lebih 2 minggu kursus ini, Mbak ya. Ya kalau dibilang kurang ya kurang, bilang cukup ya kayaknya seperti terlalu mepet ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi tentunya apa yang saya dapatkan pada saat pelaksanaan kursus ini tentunya akan saya terapkan di satuan saya. Contohnya nanti mungkin saya akan melaksanakan transfer pengetahuan apa yang telah saya terima selama kursus ini kepada para staf saya, di mana sehingga para staf ini dengan apa yang telah saya transfer ilmu ini mereka akan lebih paham, lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk keamanan wilayah. Kemudian berikutnya tentunya saya juga akan mencoba untuk remapping. Remapping itu maksudnya adalah mencoba untuk mengidentifikasi tentang kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah tugas lebih detail lagi. Karena dalam materi-materi yang diberikan itu akhirnya kita terbuka. Ada beberapa yang harus kita sentuh atau bahkan kita akan paham, oh ini ternyata belum tersentuh oleh program saya. Nah, dengan adanya tadi pemateri, akhirnya saya paham, oh ini ada program yang bisa kita sentuh atau kita laksanakan untuk keamanan wilayah. Itu, Mbak. Kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya, yang seperti tadi dibicarakan di depan, bahwa tentunya saya akan mencoba untuk lebih memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah maupun instansi samping. Karena kita tahu bahwa dalam materi pun juga dijelaskan dan juga ada program-program yang lain untuk para pemimpin pemerintah daerah. Beliau-beliau juga sudah mendapatkan ilmunya dan saat ini kebetulan saya alhamdulillah juga dapat ilmunya. Jadi mari kita sampaikan, kita kolaborasikan, kita kuatkan komunikasi kita sehingga keamanan di wilayah teritorial kita ini makin meningkat dan mampu mewujudkan atau sinergitas yang lebih baik ke depannya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Sudah cukup. Mungkin ada pesannya untuk rekan-rekan di darat, laut, dan udara setelah menghadapi pelatihan ini, kemudian apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan Bapak di darat, laut, dan udara terkait menghadapi tantangan saat ini? Siapapun nanti yang terpilih ke program ini yang mengikuti berikutnya, jadi nggak usah khawatir, program ini benar-benar bermanfaat. Nah, intinya banyak yang bisa ilmu yang kita dapatkan gitu di sini. Mungkin dari tadi kita juga bisa melihat dari perspektifnya negara lain. Dalam sedikit banyak kita bisa menilai, orang tuh menilai negara kita seperti apa sih. Oh iya, betul. Dan begitu ya Mbak ya. Cuman harapan ke depannya nanti mungkin di berikutnya, ini kan kita ini proyek percontohan nih. Proyek pertama. Pertama, berarti kan harapannya kedua, ketiga itu jauh lebih baik lagi dari yang pertama. Nah mungkin nanti bisa kayak semacam apa ya Mbak ya. Sudah dipelajari nih situasi global saat ini ancamannya. Nah, tadi di kawasan kita seperti apa? Nah, apa yang terjadi di daerah kita kalau situasinya seperti ini nanti? Jadi kayak memberikan semacam apa ya? Kayak Trigger. Nah, trigger atau Pemicu. jadi kita juga bisa memberikan antisipasi suatu saat nih. Oh, ini dunia ternyata jadi yang dibahas yang terkini gitu kan? Iya, terupdate ya. Terupdate. Jadi nggak perlu menurut saya dari luar negeri kan banyak. Mohon maaf, kayak Bapak juga orang hebat kan? Oh, Bapak. Iya, orang hebat. Jadi nggak perlu juga orang-orang dari luar negeri yang harus memberikan pembelajaran tentang kita. Karena yang tahu negara kita ya kita sendiri. Nah, tidak bisa disamakan antara negara sebelah sama negara kita. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bapak Letkol Infanteri Eko Budi Nugroho, Bapak Letkol Laut, Pelaut Faisal Yonova Tanjung, dan Bapak Letkol PNB Al-Izar Inosanto atas diskusi yang sangat insightful. Dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa dinamika ancaman keamanan semakin kompleks sehingga membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, sinergi lintas sektor, serta kesiapsiagaan yang kuat di setiap wilayah.
Sahabat PYC, semoga diskusi ini bisa memberikan perspektif baru tentang bagaimana peran strategis para komandan wilayah dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Jangan lupa untuk terus ikuti PYC Podcast yang akan tayang setiap bulannya. Dan jangan lupa follow sosial media PYC untuk update isu-isu terkini seputar energi dan keamanan nasional. Terima kasih sudah membersamai kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!